Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Nanda Novi Eka Putri. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah perkembangan IPS. Selamat menonton. Dan di sini kita ada 3 submateri. Yang pertama sejarah IPS di Indonesia, yang kedua faktor masuknya IPS di Indonesia, dan yang ketiga implementasi IPS dalam pendidikan Indonesia. Sebelum kita bahas perkembangan IPS di Indonesia, perlu kita ketahui bahwa pendidikan IPS mulanya berasal dari Inggris, yaitu di kota Rugby pada tahun 1827 untuk mengatasi dampak negatif setelah munculnya revolusi industri di negara Inggris. Sedangkan di Amerika, IPS secara formal dimasukkan ke dalam sekolah pada tahun 1892 di negara bagian Wisconsin. Di Amerika Serikat, Social Studies diberikan dalam kurikulum sekolah untuk menguatkan ketertiban dan integrasi bangsa. Nah, di Indonesia sendiri, IPS pertama kali diperkenalkan pada tahun 1915 setelah Perang Dunia ke-1 dengan nama Social Studies. Perkembangan yang signifikan terjadi pada tahun 1970-an dengan munculnya seminar Civic Education di Tawangmangu. Penyebab pertumbuhan IPS di Indonesia tidak terlepas dari situasi kacau, termasuk dalam bidang pendidikan sebagai akibat pemberontakan G30 SPKI yang akhirnya dapat ditumpas oleh pemerintahan Orde Baru. Pada akhirnya, IPS masuk ke dalam kurikulum nasional pada tahun 1975 yang bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu sosial dan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang masyarakat. Faktor yang mempengaruhi masuknya IPS di Indonesia yang pertama ada pengalaman hidup masa lampau. Setelah hidup dalam kondisi sosial yang sulit, masyarakat memerlukan masa depan yang lebih stabil dan utuh sebagai sebuah bangsa. Yang kedua, laju perkembangan pendidikan, teknologi, dan kebudayaan di Indonesia memerlukan kebijakan pendidikan pengajaran yang selaras dengan laju perkembangan tersebut. Yang ketiga, pelajaran yang relevan sesuai perkembangan zaman, memastikan bahwa isi yang dimuat dalam kurikulum dipelajari peserta didik dapat bermanfaat. Implementasi IPS dalam pendidikan di Indonesia. Implementasi IPS di Indonesia dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang aspek sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Yang kedua, pembelajaran IPS dapat membentengi peserta didik karena di dalamnya diajarkan berbagai masalah sosial dan kehidupan manusia. Yang ketiga, IPS sangatlah penting karena pendidikan merupakan landasan pemahaman dan keilmuan tentang bagaimana hidup dan bersosial. Yang keempat, mengembangkan keterampilan dasar berpikir rasional, logis, dan kritis. Dan yang terakhir, mengembangkan rasa ingin tahu dan memecahkan masalah di kehidupan sosialnya. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.